Ya, materi kita yang akan kita bahas itu diambil dari satu buku yang cukup saya katakan reformis ya. Karena mereformasi cara pandang lintas iman di Indonesia. Nah, buku ini ditulis oleh berjudul Polemik Kitab Suci. Subjudulnya adalah Tafsir Reformis atas kritik Al-Quran terhadap agama lain. Nah, dari judulnya sudah terlihat ya bahwa ini memberikan pendekatan yang reformis. Jadi tidak hanya fanatisme sempit berlebihan, tapi terbuka atas kritik. Nah, itu yang penting. Kekristenan tidak anti kritik, teman-teman. Nah, ditulis oleh dokter ya, kalau tidak salah dokter atau sudah profesor beliau, Munim Siri. Nah, kita akan bahas sebenarnya meloncat ya. Kita langsung ke halaman 61 yang berjudul Apakah Al-Quran mengganti wahyu terdahulu. Nah, ini subjudul atau subbagian dari bab 1. Bab 1 itu membahas tentang teks polemik Al-Quran. Jadi singkatnya, ada teks-teks di Al-Quran, ayat Al-Quran maupun surah begitu yang memang menjadi polemik begitu, karena mungkin sifatnya yang ambigu atau apa namanya, atau memang apa ya, selain ambigu ada kata-kata beliau di situ yang lebih menggunakan kata ambiguitas ya. Nah, ini di halaman 34, ambiguitas kritik Al-Quran. Memang beberapa teks di situ yang memang perlu untuk dikritisi. Bukan artinya Al-Quran itu salah, tidak, tetapi analisa kritik itu memberikan pendekatan yang tinggi dalam hal keakuratan menganalisa teks-teks Al-Quran, ayat Al-Quran. Bukan untuk menyalahkan, tetapi memahami konteks yang lebih komprehensif. Tidak hanya teologi saja, tetapi yang bersifat ke dalam Islam, tetapi juga kontekstualnya saat itu apakah memang ada nuansa yang lebih luas ya, mungkin menyeberang ke keimanan ya. Dan dalam hal ini di halaman 61 konteksnya dikaitkan dengan pewahyuan terdahulu. Tadi Pak Erben sudah menjelaskan sedikit bahwa yang dimaksud pewahyuan terdahulu adalah terhadap kitab sebelumnya, karena yang dibahas ini adalah Al-Quran. Nah, apakah memang ada kesinambungannya dengan pewahyuan sebelumnya, yaitu Alkitab Kristen maupun Tanakh Yahudi gitu ya. Nah, karena Alkitab Kristen terdiri juga dari Tanakh dan juga Perjanjian Baru, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sedangkan Yahudi adalah Perjanjian Lama ya, bahasa kami. Kalau bahasa mereka Tanakh. Kemudian kalau kaum Samaritan hanya 5 kitab Musa. Nah, apa yang dituliskan oleh beliau ya, ini sudah kita, oh ya, ini bagian depan buku ini ya, penulisnya dan penerjemahnya siapa di Indonesia. Di sini judul asli bukunya dalam bahasa Inggris adalah Reformist Muslim Approaches to Polemics of the Quran Against Other Religions. Jadi pendekatan Muslim yang reformis terkait dengan polemik Quran di dalam melawan gitu ya, kita bersinggungan atau berlawan dengan agama-agama lain. Ini disertasinya beliau nih, PhD di Divinity School University of Chicago 2012. Oke, diterbitkan oleh PT Gramedia. Ada ISBN-nya juga ya. Nah, oke, kita masuk ke substansi yang tadi halaman 61. Apakah Al-Quran mengganti wahyu terdahulu? Kita tidak akan bacakan, tetapi ada beberapa hal yang malam ini kita mau coba diskusikan ya. Terkait ini ada kata kunci ya, tentang teologi penggantian. Nah, beliau mengawali tulisan dengan pembahasan ini dengan membahas mengenai beberapa ayat-ayat yang dinas atau
dihapuskan. Nah, itu ternyata juga masuk dalam pewahyuan pada oleh Allah kepada suara. Oh ya, oke. Sebentar ya. Oke. Nah, jadi ayat-ayat itu memang kita tidak akan bahas ya mengapa ada ayat-ayat yang dihapuskan begitu. Ada beberapa ayat ya, tapi kita akan untuk menghemat waktu kita akan coba masuk ke halaman 66 sebenarnya. Oke. Jadi di halaman 65 juga dijelaskan bagaimana ternyata kritik reformis seperti ini pun terjadi di kekristenan. Dan sejak awal kekristenan itu sudah terbuka. Nah, substansinya apa yang terkait kritik terhadap apakah kekristenan ya dengan pertanyaan yang sama, apakah kekristenan melalui Alkitabnya menggantikan wahyu yang terdahulu? Nah, mula-mula berkembang pemahaman terutama di internal kekristenan yang menganggap bahwa pewahyuan terhadap Israel itu sudah selesai, kira seperti itu. Sudah digantikan oleh pewahyuan terhadap di dalam kekristenan. Tapi pandangan itu dinilai tidak tepat ya. Jadi kekristenan berada pada posisi, ini menurut pandangan kami ya, bukan di dalam buku ini, berada pada posisi menjelaskan kesinambungan dengan pewahyuan sebelumnya. Jadi Alkitab tidak berdiri sendiri. Perjanjian baru itu menjelaskan apa kaitannya dengan perjanjian lama. Nah, di halaman 66 ya, ini kita coba bacakan. Nah, ini bagian akhir. Pada 1987, Majelis Umum Gereja Presbyterian di Amerika mengesahkan dokumen yang mengumumkan inter alia. Kami menegaskan bahwa gereja yang diberkahi Kristus telah dicangkokkan ke dalam umat pilihan Tuhan yang dibangun oleh perjanjian dengan Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Oleh karena itu orang Kristen tidak menggantikan orang Yahudi. Nah, oke. Paragraf berikutnya di halaman 66. Akibatnya, cengkraman paham penggantian atau abrogasi terhadap gereja Kristen secara keseluruhan berkurang secara signifikan. Nah, situasi ini terutama ketika dibandingkan dengan Islam, mendorong para sarjana seperti William Nichols untuk menegaskan bahwa, ya, kutipannya, sementara beberapa teolog Kristen mulai mengkritik teologi penggantian mereka sendiri, tidak ada tanda-tanda di kalangan teolog Muslim yang mulai melakukan hal serupa. Nah, ini kutipannya dari William Nichols, Christian Antisemitism, A History of Hate, ya, tahun 1993, halaman 284, catatan kakinya. Nah, penulis ini maksudnya Pak Munib Siri ya, bahwa nada negatif yang menonjol dalam pandangan tradisional gereja telah banyak dibungkam. Ya, ini menurut saya terlalu didramatisir ya. Kekristenan sebenarnya memang sejak awal, bahkan perjanjian baru, para rasul Paulus dan para rasul yang lain tidak pada posisi menyangkal gitu ya, Yudaisme, menyangkal kitab Taurat, tidak. Jadi sebenarnya bukan banyak dibungkam seolah-olah kekristenan itu pada posisi sejak awal menyangkal pewahyuan sebelumnya, tidak. Tetapi memang ada dinamika gitu ya. Jadi ini saya pribadi sedang merespon Pak Munib Siri dengan yang mengatakan menggunakan pilihan kata banyak dibungkam. Nah, oke, saya lanjutkan. Namun, ungkapan tidak ada tanda-tanda di kalangan teolog Muslim yang mulai melakukan hal serupa adalah pernyataan yang benar-benar bersifat menyamaratakan. Waduh, betul atau tidak ya? Jadi Pak Munib Siri mungkin ingin menunjukkan, oh tidak kok, banyak juga yang mulai melakukan pengkajian dan kritik atau apapun itu, pandangan baru gitu ya. Oke, pandangan simplistik serupa juga dianut oleh tim Binter yang nama Islamnya adalah Abdul Hakim Murad. Nah, ini scholar internal Islam yang menyebut doktrin penghapusan agama terdahulu sebagai konsensus dalam kesarjanaan Sunni dan Syiah. Wow.
Jadi menurut tim Winter ini yang bernama Islam Abdul Hakim Murad, itu penghapusan agama terdahulu yaitu Yahudi dengan Kristen itu adalah konsensus dalam kesarjanan Sunni dan Syiah. Penjelasannya ya, penulis berargumen, ini si Munim Siri ya, kalau saya tahu, berargumen bahwa doktrin Naqs tidak pernah disepakati. Loh, penghapusan ayat ternyata tidak disepakati ya. Dan beberapa muslim reformis mulai menggugat pandangan dominan tentang Islam sebagai agama yang mengganti agama sebelumnya. Jadi kaum reformis Islam tidak setuju dengan pandangan kaum tradisionalis Islam yang dominan ya, yang mengatakan bahwa, yang berpendapat bahwa Islam sebagai agama yang mengganti agama sebelumnya. Tidak setuju. Jadi muslim reformis itu menurut siapa sarjana Islam sendiri ya, si tim Winter ini, Abdul Hakim Murad, itu kaum reformis ingin mengatakan bahwa Islam itu bukan menggantikan, tapi ya apa namanya gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kaum muslim yang berpandangan reformis ini telah bergelut dengan teks polemik Al-Quran yang diturunkan di Semenanjung Arab abad ke-7. Nah, jadi acuannya terhadap ayat-ayat yang mengandung polemik. Sementara pada saat yang sama mereka bergumul secara kritis dengan konteks modern. Nah, jadi menurut saya lebih konsisten ya teman-teman. Si kaum muslim reformis ini, mereka tidak hanya terkungkung pada konteks dulu, tapi konteks modern juga mereka coba korelasikan. Nah, untuk saat ini perlu dikemukakan bahwa mereka yang menerima gagasan tentang penggantian wahyu Al-Quran bersandar pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, ini mungkin nomor hadisnya. Yang menyiratkan perubahan sikap Tuhan terhadap agama terdahulu. Oh, berdasarkan asumsi bahwa surah Quran surah 3 ayat 85 telah menghapus ayat-ayat Al-Quran yang tampak memperluas janji keselamatan bagi komunitas agama lain, seperti di surah 2 dan seterusnya. Nah, ini poin penting teman-teman. Jadi menurut Ibnu Abbas ya, ulama hadis gitu ya, itu Islam jelas menggantikan agama yang sebelumnya. Nah, tetapi menurut pandangan kaum reformis, dasar penggunaan dari dalilnya Ibnu Abbas ini itu kan didasarkan juga pada surah 3 ayat 85 yang menghapus dalil tentang keselamatan bagi agama lain. Nah, ini penting nih. Jadi ada ayat Al-Quran yang menghapus ayat Al-Quran yang lain yang berisi substansi tentang janji keselamatan bagi agama lain. Nah, ini yang tadi di atas ya, menurut si ulama skolar sarjana Islam tim Winter ini, kaum reformis itu menganalisanya dari ayat-ayat yang mengandung polemik. Salah satunya yang sudah dihadiskan oleh Ibnu Abbas. Nah, namun di sini ternyata ada ketidaksepamahaman juga. Namun seorang musafir klasik sekelas Tabari sekalipun menolak pendapat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas ini dengan argumentasinya bahwa Naqs semacam itu tidak selaras dengan konsep keadilan Tuhan. Loh, sekelas Tabari itu bisa mengkritik. Nah, saya lanjutkan ya. Oke, lalu ada ulama klasik lainnya, Abu Ja'far Al-Tusi di 460 Hijriah atau abad Masehi, tahun 1067 Masehi, mendukung argumentasi bahwa Tuhan tidak akan menarik janji keselamatannya ketika ia telah berjanji. Loh, ada penguat lagi nih, ulama klasik Abu Ja'far Al-Tusi itu setuju dengan tadi Tabari dan tidak setuju dengan Ibnu Abbas. Nah, yang mengatakan bahwa tidak bisa, janji Tuhan tidak berubah-ubah, tidak ada ayat penghapusan seperti itu. Yang tadi ya, ini ya, surah 3 ayat 85 itu nggak bisa sebagai ayat Naqs untuk
Quran surah 2, Quran surah 5, ayat 48 dan seterusnya. Nah, oke. Nah, saya tidak akan lanjutkan lebih banyak lagi karena nanti jadi kita hanya membaca, tapi intinya teman-teman, dari buku ini kita bisa melihat bahwa kekristenan ini secara implisit ya, tidak eksplisit, buku ini ingin mengatakan juga bahwa kekristenan sudah lebih dewasa dan sudah selesai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan apakah kekristenan itu berkesinambungan dengan pewahyuan sebelumnya, apakah Alkitab itu bertentangan dengan tanah. Ternyata tidak kan. Sejak awal Alkitab di kanon menerima sepenuhnya hasil konsili Yamnia kan, yang mengkanon kitab suci Yahudi. Dan kekristenan melalui perjanjian baru juga menjelaskan apa maksud teks-teks di kitab suci perjanjian lama. Ya memang dalam perjalanannya ada pandangan-pandangan yang fanatis sempit yang tadi dibahas di atas ya, di depan. Dan itu sudah diselesaikan. Jadi itu saja teman-teman. Nanti kita kalau masih perlu nanti besok kita masih bisa bahas. Tapi malam hari ini kita coba memberikan argumen-argumen terbaik kita terkait tadi ya, apakah Quran ini menggantikan wahyu sebelumnya, dan tentunya dihindarkan juga dari argumen kita itu yang sifatnya menjudge, tapi kita bisa silakan memberikan analisa kritis, dan itu sifatnya adalah kita kasih catatan, kita kasih disclaimer bahwa itu sifatnya hipotesa, masih analisa atau kesimpulan yang sementara. Dan melalui forum ini kita buka kesempatan selebar-lebarnya bagi teman-teman muslim yang keberatan dengan analisa kita, untuk silakan menggunakan hak jawabnya merespon kita. Kalau syukur bisa di sesi Zoom malam hari ini gitu ya. Jadi sebelum saya tutup pembukaannya, intinya kata kuncinya adalah apakah Al-Quran, ini sebuah pertanyaan ya bagi teman-teman muslim, sesuai dengan yang tadi buku Polemik Kitab Suci, apakah Al-Quran ini menggantikan wahyu yang sebelumnya? Jangan setengah-setengah gitu. Kalau memang dianggap kitab suci kami itu yang Kristen dan Yahudi palsu, salah ya salah, harus ada sikap tegas gitu. Atau memang tidak menggantikan tapi menyempurnakan. Nah, gitu ya. Dari saya itu dulu teman-teman. Mari kita diskusi ya secara santai saja, serius gitu, sambil ngopi gitu. Sambil kita nanti undang teman-teman dari YouTube untuk bergabung dalam sesi Zoom kita malam hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, silahkan ya, kita santai saja. Saya kembalikan ke moderator, Pak Erwin atau Pak Janu. Nah, jadi hari ini kita akan memberikan tanggapan menambahi apa yang sudah disampaikan Bro Edo. Ini perlu untuk kita tegaskan malam hari ini, apakah memang Quran ini menyempurnakan atau menggantikan kitab terdahulu. Silakan, sudah ada yang resen ini, Dahabi Al-Fam, silakan bro. Oke, ya terima kasih Bang Edo sebagai pembuka dan juga terima kasih Pak Erben yang memberi kesempatan untuk saya. Tadi ada hal yang menarik dalam buku yang sama, yang kebetulan Bang Edo punya, sekaligus sudah saya punya. Buku ini pernah saya bedah di grup kita, grup komunitas kita, dan juga pernah saya bedah dalam grup-grup yang lain. Ada yang menarik dalam buku ini, khususnya halaman yang ke-61, bukan 61. Sebentar saya cari dulu. Kalau tidak salah di halaman 64. Kalau kita baca dalam buku itu dikatakan polemik jenis ini memang ada dalam literatur. Bentar, saya tunjukkan dulu videonya ya. Polemik jenis ini memang ada dalam literatur keagamaan terutama yang berkembang selama masa pembentukan komunitas agama. Ketika para pemimpinnya sedang membangun identitas dan keunikan mereka untuk bersaing dan menggantikan kelompok yang menjadi ibu kandung mereka. Karena ibu kandung utama dari komunitas agama yang melahirkan perjanjian baru adalah Yahudi. Maka kebanyakan polemik seputar penggantian dokumen perjanjian baru adalah anti-Yahudi. Maksudnya pembangunan informasi ini seolah-olah ketika melihat pemikiran orang Kristen yang ada kata istilah perjanjian baru yang ingin menggantikan perjanjian lama, ternyata salah. Melainkan ada argumentasi yang dilahirkan oleh agama yang telah lahir dari
anti-Yahudi, tak perlu saya sebutkanlah agama apa, yang akhirnya merespon pemahaman perjanjian baru itu menggantikan perjanjian lama. Padahal nanti kita dapat buktikan dalam buku yang sama, perjanjian lama dan perjanjian baru tidak saling mengklaim, mengganti satu sama lain. Nah, saya coba cek dulu halaman yang lain yang mengatakan ini. Abdul Aziz Sankediah adalah salah satu sarjana Muslim modern. Jadi, buku ini juga sempat mengutip pandangan Muslim modern yang luas memahami kitab Taurat dan Injil sebagai perjanjian yang tak dinansakkan, karena buku ini dikatakan digantikan, artinya dinansakkan. Abdul Aziz Sankediah adalah salah satu sarjana Muslim modern yang secara tegas menolak gagasan pengganti Islam atas agama monoteis lain. Asumsi utamanya ialah bahwa Al-Quran tidak memandang dirinya sebagai penghapus agama Yahudi dan Kristen. Ia berargumen bahwa Al-Quran bungkam dalam masalah pengganti agama Ibrahim sebelumnya oleh kedatangan Muhammad. Ia berkata, ini yang sangat penting. Tidak ada pernyataan dalam Al-Quran langsung maupun tidak langsung yang menyebutkan bahwa Al-Quran memandang dirinya sebagai penghapus kitab suci sebelumnya. Al-Quran tidak memandang menghapus kitab suci sebelumnya. Kenyataannya, sekalipun ketika menolak segala bentuk penyelewengan terhadap wahyu Tuhan oleh para pengikut Musa dan Isa, penyelewengan ini bisa saja kepada makna lisan, tanpa harus kita mengacu kepada tertulis. Jadi, belum tentu ini mengacu kepada pemalsuan kitab, seperti narasi yang baru dikembangkan oleh Islam sekarang ini. Lanjut ya. Kenyataan sekalipun ketika menolak segala bentuk penyelewengan terhadap wahyu Tuhan oleh para pengikut Musa dan Isa, Al-Quran menegaskan validitas wahyu-wahyu tersebut dan tema utamanya seperti ketundukan yang didasarkan pada keyakinan tulus terhadap Tuhan. Jadi, menurut penambahan Abdul Aziz Sankediah, seorang Muslim modern mengakui juga bahwa Al-Quran tidak menggantikan kitab sebelumnya dan tidak mengklaim kitab perjanjian baru maupun juga perjanjian lama. Perjanjian baru khususnya menggantikan perjanjian lama. Kalau dalam iman Kristen menggenapi, kalau di sini mereka mengatakan ada tuduhan nansa atau menghapuskan, tapi Abdul Aziz Sankediah tidak memberi klaim perjanjian baru menghapus atau menggantikan perjanjian lama. Nanti kita cek lagi di sini. Ini melompat-lompat aja sama seperti Bang Edo tadi, supaya kita dapatkan kelasnya. Halaman 72 dan 73 dikatakan di sini, dengan membaca Al-Quran secara sekilas sekalipun kita bisa dengan mudah menolak pernyataan ekstrim, paham nansok dan non-nansok, mengganti ya. Meskipun banyak menyinggung penyimpangan orang Yahudi dan Kristen dari kitab mereka, seperti yang terungkap dalam ayat berikut, karena mereka melanggar janji, kami kutuk mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Quran surah kelima ayat 13. Misalnya Al-Quran tidak mendaku telah mengganti kitab mereka sebagaimana yang didaku oleh perjanjian baru atau perjanjian lama. Ini diberi footnote, dikatakan persoalan tentang perjanjian baru yang telah menggantikan perjanjian lama telah menjadi tema sejumlah kajian para sarjana. Namun, perlu kita catat bahwa perjanjian baru termaksud juga Injil tidak pernah mendaku menggantikan perjanjian lama dari sisi status kanonisasinya. Fakta membuktikan gereja dari pihak Protestan masih menerima 39 perjanjian lama. Gereja Katolik yang masih menggunakan Septuagint, seperti gereja Ortodoks, masih menggunakan perjanjian lama berdampingan perjanjian baru. Membahas tentang perbedaan kanun, perbedaan jumlah kanun, itu kita akan bahas nanti, jangan dulu sekarang. Karena ini sudah memberi dukungan, kekristenan sepakat tidak pernah mengganti atau mengubah atau merusak tentang perjanjian lama, melainkan menggenapi sesuai dengan apa yang disampaikan footnote ini. Kita lanjut di sini sedikit saja. Al-Quran jelas menolak klaim kebanyakan orang Yahudi dan Kristen sebagai representasi dan pembela kitab suci mereka dengan menunjukkan penyimpangan mereka terhadapnya. Mengutip Quran surah yang kedua ayat 124, surah keempat ayat 54 sampai 55, Quran surah kelima ayat 12 sampai 14. Tapi sama sekali tidak mengklaim telah menggantikan kitab suci mereka. Jadi pertanyaan kita, kalau memang saudara Muslim mengatakan bahwa Alkitab atau kitab terdahulu telah dipalsukan, atau kitab terdahulu telah digantikan, jadi mau dikatakan apa? Seperti yang Bang Edo katakan tadi, kita mau mengatakannya apa? Kalau menggunakan pendekatan modern sekarang menyebutnya sebagai apa? Itu hanya salah satu.
Ini hanya sekitar hanya 61 sampai 68 yang menyinggung bahwa kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama tidak pernah digantikan oleh Quran. Lalu itu disebut apa? Saya tertarik dalam buku ini karena juga kemarin saya bedah ada ulama-ulama salaf. Saya katakan ulama salaf, artinya ulama terdahulu yang masih dekat pada zaman tabi'in yang mengakui representasi Perjanjian Baru, Injil, Taurat, Zabur tidak pernah dipalsukan. Karena yang dipalsukan adalah tindakannya. Oral Torah sebagai representasi kehidupan mereka menjalankan Taurat. Atau orang-orang yang sedang menjalankan Perjanjian Baru yaitu Injil juga termaksud tetapi tidak menjalankannya secara serius. Ini bisa mengacu kepada bid'ah. Coba saya cek dulu ya. Ini Bang Edo saya nggak apa-apa kan lompat dari halaman 61 karena kan kita mau 61 ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Halaman 175. Ini karena saya kadang lupa juga halamannya, jadi saya tulis di belakang buku. Halaman 175. Ini pembahasan dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sekali lagi, ulama yang dibanggakan oleh kalangan Salafi Wahabi, Salaful Soleh, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditolak Asy'ariyah. Apa yang telah kita sajikan memperlihatkan bahwa orang-orang Islam tidak mendaku bahwa setiap salinan kitab Taurat, Injil, dan Zabur dalam berbagai bahasa terjemahnya sejak masa Muhammad telah mengalami perubahan verbal. Oke. Kalau tidak dikatakan kitab orang Kristen, kitab orang Yahudi tidak mengalami perubahan verbal. Itu pendapat Ibnu Taimiyah, ulama terbesar kalangan Salafi. Saya tidak tahu ada seorang salaf yang mengaku hal tersebut. Ini juga memberikan representasi dia. Apakah ada ulama selain dia yang berpandangan seperti saya, atau juga ada pandangan seperti dia yang menolak pendapat seperti dia? Itu yang menarik. Selain pendapat Ibnu Taimiyah, ini saya coba buka lagi dari halaman yang lainnya. Pendapat Hamka, halaman 230. Halaman 230. Ini. Hamka menawarkan penjelasan berbeda ketika menafsirkan Quran surah yang ketiga ayat 78. Hamka menyajikan penjelasan yang menarik yang setidaknya belum pernah diberikan oleh para penafsir modern yang kita bahas pada bab ini. Ia memahami Talmud sebagai kumpulan tulisan kaum terpelajar Yahudi yang mereka daku sebagai inspirasi dari Tuhan. Dengan kata lain, kata kitab dalam frase Al-Quran, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah, dipahami oleh Hamka sebagai merujuk pada Talmud. Jadi yang dikritik Al-Quran menurut Hamka adalah Talmud, bukan Perjanjian Lama, bukan Perjanjian Baru. Karena apa? Orang-orang Yahudi mengatakan Taurat adalah Talmud itu adalah Torah CVLV. Kalau saya tidak salah ya. Kalau salah juga bisa dikoreksi oleh kawan-kawan yang lainnya. Orang Yahudi mengatakan Talmud sebagai kacamata untuk melihat Torah Sevitaf atau Taurat tertulis. Nah, kita sekarang counter dengan pandangan saudara Muslim. Kembali lagi ke halaman 61. Ini terakhir dari saya. Halaman 61. Mengutip footnote yang ke-90, ulama Islam biasanya merujuk pada sejumlah ayat Quran sebagai landasan konsep ini. Yang paling terkenal di antaranya adalah ayat mana saja yang kami ganti atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 106. Menurut pandangan Islam lain, menurut pandangan semua Islam, baik itu tradisional maupun juga pandangan modern, mengutip pendapat para ulama, inilah yang disebut dengan nansakh dan mansukh. Inilah dalil yang mengatakan nansakh dan mansukh, tapi konteksnya kepada Al-Quran, bukan kepada Alkitab. Contoh saja nansakh dan mansukh. Kisah di mana ada surah Al-Qalut dan surah Al-Hafdu yang dulu masuk dalam Al-Quran, sekarang tidak masuk dalam Al-Quran. Itu dikatakan nansakh dan mansukh menurut surah ini. Saya pernah memberi pertanyaan kepada saudara Muslim, loh, bukankah sahabat Nabi Muhammad pernah memasukkan 2 surah Quran yang sekarang tidak ada dalam Al-Quran? Mereka mengatakan, iya itu pernah ada, tapi sudah dinansakkan, sudah dimansukkan. Jadi, siapa yang menansakkan? Siapa yang memasukkan? Allah. Kalau Allah menansakkan dan memasukkan, sanggupkah saudara Muslim mengatakan orang Kristen, orang Yahudi telah menambah, merusak, mengubah kitabnya?
Nah, itu aja yang menjadi penambahan saya dari Bang Edo. Mungkin yang lain bisa nanggapin dari pihak-pihak di sini. Sekian. Aku menyampaikan sedikit aja. Apakah Quran menjadikan kitab sebelumnya? Nah, ini perlu untuk mesti ngomong ya, batuk. Oke, jadi kalau berbicara sedikit sejarah untuk direnungkan ya, saya coret-coret sedikit. Ini kitab Taurat itu ditulis oleh Musa 1500 tahun, dan ini berlaku untuk orang Yahudi sampai hari ini. Manuskripnya masih ada, masih terjaga, dipelihara, baik oleh orang Kristen dan orang Yahudi. Kemudian, kitab Injil dan kitab Perjanjian Baru ini dituliskan oleh para murid Yesus dan orang yang sejaman dengannya pada abad pertama. Di sini ya, ini tahun segini. Ini abad pertama. Mereka saksi fakta dari peristiwa yang ditulis. Tulisan mereka sesuai dengan catatan sejarah. Ini harus kita tahu. Dan ini sudah tetapi wahyu Quran itu baru diterima oleh baginda saudara kita Muslim di kisaran abad ke-7 ya, abad ke-7. Diturunkan dalam 7 haruf, tetapi di mana 7 haruf ini itu biarlah mereka yang membahasnya. Kemudian Quran dituliskan pun di kisaran tahun 620-an. Dan beberapa penulisnya itu ada Zain bin Sabit, Ali bin Abu Thalib, dan ada Abu Bakar, ada juga Utsman. Bahkan di zaman ini ada cerita itu mengatakan dibakar dan lain sebagainya. Yang perlu ditegaskan bahwa apa yang ada di dalam kitab Taurat atau kitab PL ini, itu semuanya diterima oleh orang yang percaya kepada kitab Injil ini. Bahkan dijadikan menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat ini adalah kebenaran yang disempurnakan di dalam kitab Injil. Makanya karena disempurnakan, tidak pernah dihilangkan, dibuang, atau ditolak. Justru dijadikan satu. Maka bagi orang Kristen, kitab PL dilihat dalam terang PB, kitab Injil. Dan kitab Injil dipahami untuk memahami kitab PL. Bahkan ini saling nubuatan dan menggenapi. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi orang Kristen tidak bisa berdiri di atas kitab Injil saja atau kitab PB saja. Dan tidak bisa hanya dengan kitab Taurat. Karena ini satu kesatuan. Kalau saya boleh katakan itu seperti dua sisi mata uang. Satu diantaranya tidak ada, maka menjadi sukar. Tetapi ini wahyu Quran yang diterima di abad ke-7 ini, kalau dikatakan ini menggantikan di sini, maka ini mendatangkan pertanyaan. Mengapa Allah harus mengganti kitab Taurat? Mengapa Allah harus mengganti kitab Injil? Apa Allah kurang kerjaan? Kan itu pertanyaannya. Kalau dikatakan ini menyempurnakan yang ada di kitab Taurat dan kitab Injil, maka pertanyaannya, apa yang disempurnakan? Mengapa tidak berani menyatukan kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Quran kalau disempurnakan? Tetapi kalau ini tidak berani menyatukan, maka kata menyempurnakan itu ada dalam tanda tanya. Itu menjadi sebuah perenungan untuk semua orang. Karena tidak mungkin yang sempurna tidak berani disandingkan, disatukan dengan yang disempurnakan. Beda dengan kitab Injil. Maka di sini ada sesuatu pergumulan ya. Belum lagi nanti kalau kita kaitkan dengan yang namanya hadis ya. Kalau kita melihat hadis itu sekitar berapa ratus tahun ya setelah Quran diturunkan. Tapi ini tidak usah kita bahas, cuman ini perenungan sejarah saja. Baru masuk lagi ke Sirah Nabawi, masuk lagi nanti ke kanonisasi Quran. Kanonisasi Quran yang terbaru itu kan di sini. Ini sebenarnya banyak tugas saudara kita Muslim, bagaimana mengaitkan ini dengan zaman Utsman. Apakah ini sama? Bagaimana zaman Utsman ini dikaitkan dengan yang 7 haruf ini? Dan ini dengan isi ini. Ini perenungan untuk dipikirkan oleh saudara-saudara Muslim. Tetapi fokus kita malam hari ini kan, apakah Quran menggantikan kitab terdahulu? Saya katakan tidak. Saya punya pandangan seperti ini teman-teman ya. Bagaimana hubungan Quran dan kitab terdahulu? Yang pertama saya katakan, doktrin dalam Quran berbeda dengan kitab terdahulu. Berbicara dosa,
itu akan, kalau kita berbicara dosa di dalam Taurat dan di dalam Injil dengan kitab Quran itu berbeda. Maka tidak mungkin menggantikan dan tidak mungkin menyempurnakan. Karena berbicara dosa itu kan manusia berdosa di konteks saudara kita sana berbeda. Baru konteks keselamatan. Karena dosa ini kan keterpisahan. Oleh dosa manusia dikuasai iblis, oleh dosa manusia mengalami maut, oleh dosa manusia mengalami kerusakan, keterpisahan dengan Allah. Tetapi ini apakah kita temukan di dalam Quran? Tidak. Maka kembali saya katakan Quran bukan menggantikan dan Quran bukan menyempurnakan. Di situ. Baru berbicara keselamatan. Keselamatan dari mana? Keselamatan dari faktor dosa. Baru keselamatan di dalam Kristen ini kan bukan hanya masuk surga. Di situ ya. Jadi sangat berbeda konsep dosa, konsep keselamatan juga. Karena keselamatan dalam Kristen itu berbicara yang terpisah, didekatkan, dijauhkan. Maka ada kurban. Kurban itu artinya kan didekatkan, didamaikan. Baru berbicara tentang keselamatan artinya manusia tunduk kepada dosa, kepada maut, diselamatkan, hidup kekal. Dikuasai iblis, dimerdekakan. Dan itu berbedanya konsepnya. Baru kalau berbicara dengan Allah pun, konsep saudara kita Muslim dengan Allah di dalam kitab Taurat atau kitab PL dan PB itu berbeda. Kenapa? Karena di kitab PL dan PB itu sepakat bahwa Allah itu monoteisme, Allah yang maha kuasa dan kekal, memiliki firman dan roh di dalam dirinya. Tetapi bagi saudara kita, apakah firman dan roh itu kekal di dalam diri Allah? Itu pun ada perbedaan antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah, konsep firman. Tetapi konsep roh, mereka mengatakan itu Jibril. Dan ini berkaitan dengan malaikat. Jadi konsep malaikat ajarannya di dalam kitab kita dengan mereka juga berbeda. Malaikat ini adalah pelayan Allah untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah untuk manusia. Dan ini malaikat di dalam konsep PL dan PB ini bukan hanya mendatangi satu orang, beda dengan di mereka. Dan ini selalu membawa kebahagiaan sukacita, bukan ketakutan. Apalagi seperti terjepit di bagian tubuh tertentu, kan begitu. Yang berikut surga. Surga di Kristen, di PL dan PB itu berbicara tentang kekudusan, kemuliaan. Tidak seperti yang dipahami mereka. Ada bidadarinya. Jadi dari sini saya mengatakan bahwa dari segi doktrin, masih ada doktrin-doktrin yang lain yang perlu dibahas, itu berbeda. Jadi melihat perbedaan ini, beda dengan konteks PL dengan PB itu sepakat dalam hal ini, gitu ya. Tetapi ketika kita masuk ke Quran itu berbeda. Yang berikut, istilah dalam kitab Quran berbeda makna dan tidak berkesinambungan dengan kitab terdahulu. Contoh, kurban. Kurban di dalam konteks PL itu berbicara tentang penebusan, pendamaian, bahkan pengharapan Mesias. Di situ, kurban. Dan tidak setiap orang mendekat kepada Allah selalu ditandai kurban. Apalagi dengan adanya tabernakel. Nanti kurban ini ketika bicara tabernakel, di situ ada berbagai jenis kurban. Termasuk pendamaian, pengampunan dosa, penebusan. Tetapi kalau kita masuk kepada saudara kita sebelah, Muslim, kurban yang dimaksud adalah berbeda. Karena sampai hari ini saya belum paham maknanya apa. Latar belakangnya yang jelas itu paling dikaitkan dengan Abraham. Tetapi makna rohaninya berkaitan dengan keselamatan, dengan dosa, dengan kehidupan kekal, saya belum mendapatkan. Yang berikut, konteks ibadah. Kalau ibadah di dalam PL itu kan berpusat di bait Allah. Yang ada ruangan pelataran, ada ruangan suci dengan ruangan maha suci. Memang kekristenan tidak melakukan itu lagi. Kenapa? Karena sudah disempurnakan oleh Yesus. Tetapi saudara kita Muslim, konteks ibadahnya berbeda. Contoh, ya berbeda. Jadi ini hal-hal yang perlu direnungkan atau perlu dijawab oleh saudara-saudara kita Muslim. Baru tentang perayaan. Perayaan-perayaan ibadah itu berbeda. Contoh, perayaan Paskah. Musa merayakan Paskah, Yesus merayakan Paskah. Padahal Musa itu pembawa hukum Taurat. Yesus pembawa keselamatan. Bahkan Yesus itu terkemuka di bumi di sorga. Yang kalau kita setuju itu mereka klaim itu sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Atau sebagai yang terkemuka di bumi di surga. Menurut saya ini perayaan-perayaan Paskah ini pertanyaannya begini ya. Kalau Yahudi dan Kristen merayakan Paskah dalam konteks berbicara pembebasan, keselamatan, mengapa saudara kita tidak? Jadi, dalam hal bentuk ibadahnya, bahkan juga dalam hal doktrinnya, sebenarnya sudah berbeda. Tetapi bukan berarti karena berbeda ini baru kita benturkan, bukan.
Tetapi perbedaan ini kita bukakan supaya orang berpikir bahwa klaim menggantikan kitab terdahulu atau menyempurnakan kitab terdahulu itu tidak bisa dibuktikan. Tidak terbukti. Yang berikut kita melihat ya. Saya coba tunjukkan lagi ini. Kitab suci, perhatikan di sini berbicara kitab suci. Proses pewahyuan Quran beda dengan proses pewahyuan kitab suci terdahulu. Kenapa saya katakan? Karena pewahyuan kitab suci kita adalah karya Allah dan penyataan diri Allah dalam sejarah. Bagaimana Allah berkarya di alam semesta, bagaimana Allah menyatakan dirinya, bagaimana Allah mewahyukan dirinya, itu yang dinyatakan di dalam Alkitab kita. Makanya Allah menyatakan diri melalui Tofani. Allah menyatakan diri melalui para malaikat. Allah menyatakan diri melalui suara. Allah menyatakan diri melalui panggilan kepada para nabinya. Tetapi hal itu tidak akan kita jumpai di dalam kitab Quran. Maka kembali lagi ini menegaskan bahwa apakah Quran menggantikan kitab terdahulu? Itu tidak bisa. Tidak bisa. Atau menyempurnakan. Karena tidak mungkin. Jadi kita melihat ya proses pewahyuan atau penulisan kitab suci, Taurat dengan kitab Zabur dan kitab Injil atau kitab PB dengan konteks Quran itu berbeda. Bahkan kitab-kitab sebelumnya itu yang ada 66 kitab itu diberikan kepada banyak orang, 40-an orang menuliskan. Dan itu berlangsung sekitar 1.500-an tahun. Sedangkan kitab Quran ini diberikan kepada satu orang pada kisaran waktu 22 tahun lebih atau 23 tahun. Dan itu pun kalau kita masuk ke manuskrip nanti berbeda lagi. Itu yang harus menjadi perenungan ya. Tapi saya tidak bahas secara mendetail, tapi ini sudah membuka pola pikir lah. Baru yang berikut, ini perlu untuk juga direnungkan, dipikirkan ya. Kisah Quran ada yang tidak bisa dijelaskan jika tidak dikaitkan dengan kitab terdahulu memang. Tidak bisa dijelaskan kalau tidak dikaitkan. Tetapi ada juga menjadi pergumulannya. Pergumulannya di mana? Jika kisah di dalam kitab yang Quran ini disandingkan dengan kitab terdahulu kisah-kisah itu, maka terjadi perbedaan. Bahkan boleh dikatakan pertentangan. Contoh, kisah Isa, putra Maryam, dengan Yesus, putra Maria. Sukunya berbeda. Suku Lewi dengan suku Yehuda. Di sini perbedaannya. Bahkan contoh-contoh lain. Contoh nanti kalau kita bicara kisah Abraham, kisah sunat, itu akan berbeda sekali. Maka saya katakan, bagaimana mungkin dikatakan kitab Quran menggantikan kitab terdahulu? Menurut saya ini sesuatu hal yang perlu dipikirkan, perlu dipertimbangkan sungguh-sungguh. Maka saya mengambil kesimpulan seperti ini. Kitab Quran sebaiknya kitab yang berdiri sendiri dan tidak dapat disebutkan menyempurnakan atau menggantikan kitab terdahulu. Sebaiknya begitu. Jadi para debater muslim atau polemikus muslim, pahamilah kitab Anda tanpa dikait-kaitkan dengan kitab kami. Bahkan kalau ada tuduhan-tuduhan pun mengatakan kitab kami dipalsukan dan sebagainya, maka ini melahirkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini tentu ini menjadi PR dari saudara-saudara kita muslim, gitu ya. Jadi ini mungkin sebuah pemikiran saya ketika bahas tentang konteks apakah Quran menggantikan kitab terdahulu. Kesimpulan saya, tidak menggantikan, tidak menyempurnakan, tetapi lebih bagus disebut itu wahyu yang baru dengan cara yang baru atau dari Allah yang baru. Itu menurut saya. Dan kita harus menghargai itu. Wahyu baru, caranya baru, nabinya baru, dari Allah yang baru. Tidak bisa dikaitkan dengan kitab terdahulu. Itu aja dulu dari saya kawan-kawan. Terima kasih.